adik-adik semuanya. Halo. Hari ini kakak bersuka cita karena bertemu kembali dengan adik-adik ya. Saat ini kita bertemu dengan Kak Nani dan juga Kak Boima dan Bang Anugrah. Nah, adik-adik semuanya sudah bersiap untuk sekolah minggu ya. Ayo semuanya boleh siap-siap. Yuk kita memuji, menyembah Tuhan hari ini. Kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur bisa memuliakan dan memuji Engkau. Kami mau datang menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sepanjang minggu, bahkan sepanjang hari-hari kami, Engkau yang jagai kami. Hari ini Tuhan, kami mau beri yang terbaik bagi Engkau ya Allah. Kau memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan dan akhirnya nanti ya Bapa. Biar Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami. Hadirat-Mu turun Tuhan, menaungi anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, nah kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau gerakkan tangan kita ya. Kita mau memuji Tuhan hari ini. Oke, kita akan memuji Tuhan. Semuanya boleh nanti ikutin gerakan kakak ya. Kita akan nyanyikan pujian Cuy-cuy duri dam-dam. Oke, semuanya masih ingat ya lagunya ya. Kita juga mencintai setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena Tuhan Yesus adalah pokok anggur buat setiap kita. Kita adalah caranya Tuhan. Yuk kita semuanya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, kita menyanyikan lagu Yesus pokok dan kita caranya.
Terima kasih Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau belajar bermazmur bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih dan cinta-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan betapa Kau mencintai.
buat setiap anak-anak-Mu ya Allah. Yang mengurapi Tuhan Kak Boiman menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar yang keluar itu adalah firman dari kebenaran, firman-Mu sendiri Bapa. Pesan-Mu Engkau nyatakan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Beri roh, hati, dan telinga seorang murid untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya Bapa. Biar mereka memiliki hati seorang murid Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan nih. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak minta adik-adik yang di rumah duduk yang manis, siapin Alkitabnya ya. Dan sebelumnya kita mau menyaksikan satu buah video terlebih dahulu. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali
dari segala kejahatan. Oke adik-adik, kita tadi sudah nonton video tentang Paulus menyembuhkan orang lumpuh di Nazaret. Nah, sebelum lanjut, kakak mau kasih satu tema untuk minggu ini, yaitu memberi dengan cuma-cuma. Nah, dan kita baca satu ayat dulu yuk di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, di video tadi menceritakan Petrus yang mau ke bait Allah untuk berdoa. Di situ Petrus melihat ada orang lumpuh yang minta-minta tiap harinya di dekat bait Allah. Lalu pengemis itu juga melihat Petrus yang lagi lewat nih, dan dia berharap dia akan menerima sesuatu dari Petrus. Petrus pun melihat dia dan berkata kepada orang lumpuh tersebut, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang lumpuh itu berjalan. Seketika pengemis itu bisa berdiri, bahkan kakinya sangat-sangat kuat untuk berjalan. Bahkan pengemis itu pun juga berlari-lari kesenangan. Dan saat itu juga pengemis itu ikut dengan Petrus ke bait Allah untuk memuji nama Tuhan. Wah, dahsyat banget ya kuasa Tuhan kita. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, tahu gak sih arti kata memberi dengan cuma-cuma? Ada yang tahu? Arti dari memberi cuma-cuma adalah memberi atau membagikan apa yang kita punya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam video tentang Petrus tadi, mengajarkan kita untuk memberi apa yang kita punya untuk orang yang membutuhkan. Karena Tuhan aja udah memberikan kita berkat yang begitu banyak dengan cuma-cuma. Bahkan Tuhan memberikan sesuatu yang mungkin kita nggak sadar atau nggak kita minta. Nah, Tuhan pun juga mau kita bisa berbagi kepada sesama kita dengan cuma-cuma. Jadi Tuhan Yesus menjadi teladan bagi hidup kita ya. Nah, kita juga bisa memberi bukan hanya tentang materi, bukan tentang uang aja, tapi kita bisa memberi kepada sesama kita dengan cara mendoakan mereka, agar Tuhan pun bisa memberkati hidup mereka. Oke adik-adik, kita harus bisa menjadi berkat dan memberikannya dengan cuma-cuma. Sekian dari firman Tuhan hari ini. Biarlah kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk kita tutup firman kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami lihat Tuhan dalam video tadi tentang Petrus, biarlah kami juga bisa Tuhan memberikan berkat, memberikan apa yang kita punya Tuhan kepada orang lain Tuhan dengan cuma-cuma ya Bapa. Karena kami ingat ada Tuhan Yesus yang memberikan kasih, memberikan berkat dengan cuma-cuma Tuhan bagi hidup kami ya Bapa. Biarlah hidup kami terus Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Aduh, sukacita sekali kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan mengajarkan kita yaitu selalu memberi. Ya, kalau ada teman kanan kirinya katakan, ayo kita memberi. Oke, jangan pelit ya. Nah, memberi bukan sekedar, bukan nggak boleh ya memberi materi, sangat boleh. Tapi
kalau aku kan nggak punya Kak, tapi kita bisa memberi dengan doa kita, perhatian kita, misalnya sama teman-teman kita, gimana kabarnya, itu satu perhatian buat kita. Nah, memberi kita mengalirkan kasih yang daripada Tuhan, sehingga ketika kita memberi, mereka juga melihat Tuhan dipermuliakan. Amin. Oke, nah adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalannya dibaca, dihafalin, dan juga renungan. Kakak acungin jempol nih, yang aktif sekolah minggu, yang aktif menghafal ayat hafalan, juga renungannya full, nggak bolong-bolong ya Kak. Acungin jempol dulu nih, jempol 2 ya. Dan terima kasih juga buat orang tua dan kakak-kakak, om, tante, nenek, kakek yang mendampingi adik-adik nih, bahkan sekolah minggu atau membantu membacakan ayat renungan dan juga mengingat ayat hafalan. Terima kasih ya om, tante, kakak, abang, bahkan juga nenek, kakek, opa, oma ya. Terima kasih. Nah, kita bersyukur nih adik-adik, penghujung kita selesai ibadah ini, yuk sama-sama kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Oke, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama ya adik-adik. Kita akan berdoa, semuanya boleh lipat tangan, duduk yang manis. Kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu ya Bapak. Hari ini ajari kami untuk senantiasa memberi Tuhan, apa yang Kau beri Tuhan dalam hidup kami, biar kami belajar untuk mengalirkan kepada sekeliling kami ya Allah. Hari ini juga kami ya Allah mengalirkan doa kami Tuhan untuk bangsa Indonesia Bapa. Kami bersyukur kami ada atas bangsa ini ya Allah. Kami dapat bersekolah dengan baik. Kami juga Tuhan dapat menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini memberkati juga ya Allah pemerintahan yang ada Tuhan, biar roh takut akan Tuhan menyertai mereka ya Bapa, memimpin dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kesembuhan ada atas bangsa ini ya Bapa. Terima kasih juga buat setiap kami, bersyukur untuk adik-adik yang sudah naik kelas, bahkan adik-adik yang sudah menerima sekolah yang baru Tuhan. Kami bersyukur, bahkan mereka yang masih bergumul untuk sekolah yang lebih baik lagi, kami percaya Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur buat orang tua kami, kakak-kakak sekolah minggu juga yang mengajari kami Tuhan. Terima kasih, memberkati guru-guru yang ada ya Allah, biar hikmat dari Tuhan mengalir menyertai setiap kami. Secara khusus memberkati ya Allah Mbak Asih sebagai koordinator gereja anak Tuhan, biar hikmat Tuhan menyertai, kebijaksanaan Tuhan menyertai, bahkan hikmat Tuhan, berkat-Mu Tuhan tercurah Tuhan atas Mbak Asih Tuhan, dimanapun Mbak Asih berada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa, mengangkat tangan kami untuk Bapak Ibu Gembala kami, Om Tante, Om Robert dan Tante Foni Tuhan. Kami berdoa beserta dengan keluarga besar juga ya Allah. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjagai mereka, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau yang menguatkan kehidupan mereka Bapa. Kami akan melihat keajaiban-Mu, Engkau nyatakan atas kehidupan mereka ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum Tuhan kami menerima berkat, kami akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengalir kepada adik-adik sekalian. Dijagainya Engkau dimanapun Engkau berada. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera mengalir hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kasih Allah Bapa menyertai Engkau dimanapun Engkau berada. Dijadikan Engkau bintang-bintang dimanapun Engkau berada, yang bersinar menerangi dunia ini, sehingga kasih Kristus ada menyertai kehidupan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.